ketika nanti gue meninggal, terus terang, gue merasa kadang-kadang serba salah. Gue baik sama orang, ya gue selalu bilang, gue tuh nggak punya anak laki-laki. Gue selalu bilang sama S, belajar azan. Gue bilang, lu belajar azan yang bagus deh, S. Gue pengen nanti kalau gue mati, lu yang ngajarin gue. Dan karena gue gak punya anak laki kan, Bib. Gue pesen sama Omes, sama Darto, sama Nggo, kalau lu pada masih hidup, gue mati, lu yang bawa ke bawah ya. Karena gue gak ada yang bisa diandelin kan. Anak gue perempuan semua. Kalau ada anak laki-lakinya kan anak laki-lakinya yang bawa ke bawah. Ketika nanti gue gak ada, gue mengharapkan teman-teman terdekat gue ini untuk memudahkan bini gue biar nggak pusing sendiri gitu loh. Untuk mudah-mudahan mereka bisa bersaksi bahwa gue adalah teman yang baik dan gue terhindar dari siksa kubur yang mungkin yang gue ngerasa gue banyak banget dosa gue kayaknya kena dari siksa kubur gitu. Terus gue bayar sama orang untuk ya itu tadi, apakah investasi itu nggak apa-apa? Boleh. Menurut gue ya, tanpa lo investasikan itu, setiap kebaikan itu pasti akan jadi investasi. Karena ya kebaikan itu punya daya tariknya tersendiri. Contohnya aja Vidi almarhum. Dia kan bahkan narik gue di titik sampai terdalamnya. Gue cuman gak turun aja ke kuburannya Vidi. Tapi dari H-1 almarhum masih hidup, gue datang ke sana doain. Kemudian kematiannya gue langsung datang. Kemudian pas penguburannya gue datang. Terus tahlilnya gue datang sampai 40 harinya gue datang. Padahal gue gak merasa dekat sama Vidi. Gue juga gak merasa kenal-kenal banget sama Vidi. Gue cuman beberapa kali podcast karena orangnya memang dia baik, orangnya memang seru, dan itu dia lakukan ke semua orang. Kebaikan itu narik gue untuk sejauh itu sama Vidi. Yang terpancar dari almarhum Vidi. Iya. Artinya lu juga gitu kan. Lu sekarang minta kalau bisa Omes, kemudian Darto semua Lu yang turun. doa. Lu yang doa. Nah itu dia kan. Oke. Saksi ya. Iya betul. Ntar gue mati dia yang doa nih. Iya kan. Artinya tapi kan kebaikan itu akan narik. Posisi lu anak lu berapa, Sur? 3. Itu ada riwayat bahkan dari Nabi Muhammad. Siapa yang punya anak 3 cewek dan dia betul-betul menjaga amanat itu dengan sebaik-baiknya, dia dijamin masuk surga. Dari jalur itu? Dari jalur itu. Oke. Dan anak itu kan nggak mesti biologis kan. Ya tadi anak itu kan bisa ideologis. Betul. Kan. Dengan lu misalnya ngasih anak yatim, dengan lu ngasih beasiswa ke orang. Itu semua amal-amal jariah yang pasti nanti akan terpanggil lagi ketika ini. Dan soal dosa tadi itu menariknya. Jadi nafsu itu kan ada 3. Ada nafsu yang tertinggi itu mutmainnah, yang udah tenang, yang bikin orang bisa menikmati kebaikan yang dia lakukan, bisa menikmati ketaatan kepada Tuhan. Yang paling bawah itu nafsu ammarah. Lu melakukan keburukan dan lu gak sadar bahwa itu keburukan, bahkan lu menikmati keburukan itu tanpa merasa berdosa. Tapi ada nafsu yang tengah-tengah, seperti yang lu rasain, bahwa lu melakukan dosa tapi sadar bahwa itu dosa dan lu tidak pernah menikmatinya dan lu selalu ingin keluar dari dosa itu. Nafsu itu yang sekarang berada di titik lu kan, yang sudah satu level lagi lu naik ke titik yang tertinggi, yaitu udah tidak lagi melakukan keburukan dan sudah menikmati kebaikan. Dan lu udah mulai ada di sana kan, ya menikmati surat Ar-Rahman, lu berangkat haji, lu menikmati haji lu, sudah di level yang menikmati kebaikan. Tapi ngomongin yang masalah tadi mati biar orang bersaksi bahwa gue orang baik, at least ada 40 temen gue yang bilang itu, investasi itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Boleh aja. Salah satu tujuan hidup kita kan untuk memastikan ada 40 orang yang mau bersaksi baik tentang diri kita. Prediksi 20. Prediksi 20 tuh.
Ntar deh grup gue cek. Gua banyak. Gua umat banyak. Yang dekat jarang. Enggak, gua kan umat banyak tuh. Sombong amat. Enggak kan? Prediksi 20. Nombok 20 gua bisa sih. Sombong amat. Gini aja deh. Gua urus akhirat lu urus dunia gua. Bro, ya. Lu kan udah ngurus trans. Pakai lapor Pak sama arisan. Lu ngurus podcast Mas tuh, jalan semua. Kita nulis deh. Jatuhnya ngangkat anak. Tukeran kita. Tukeran kita.